Assalamualaikum. Makasih ya kalian udah mau mampir ke channel sederhana ini. Di video kali ini aku mau bahas perkembangan tokoku setelah 2 bulan. Oh iya, spoiler aja ya. Jadi tokoku sekarang itu udah star seller, alhamdulillah. Jadi hari Senin kemarin, sekarang kan tanggal 24, tanggal 22 kemarin tuh toko aku resmi jadi star seller. Jadi tokoku cuma butuh waktu selama 2 bulan aja sampai dia jadi star seller. Nah, videoku yang sebelumnya itu kan bahas tentang perkembangan tokoku setelah 1 bulan nih, dan apa aja yang aku lakuin sampai aku dapat pembeli pertama, sampai tokoku pecah telur. Nah, kalau yang sekarang aku bakal bahas tentang perkembangan tokoku aja. Kalau masalah tips dan apa aja yang udah aku lakuin selama 2 bulan itu nanti aku bakal bikin videonya terpisah biar durasinya gak kepanjangan. Nanti aku bakal bagi-bagi beberapa poin. Yang pertama aku mau bahas tentang penjualan tokoku. Kalau yang penjualan ini mungkin lebih ke bukan nominalnya ya, tapi kayak pembeli pertama kapan masuknya, terus pembeli keduanya kapan, terus jarak antara pembeli pertama, pembeli kedua, dan pembeli selanjutnya tuh berapa lama jaraknya. Nah, yang kedua aku nanti juga bakal bahas pengunjung ke tokoku ya. Jadi kunjungan produk, terus produk dilihatnya itu berapa banyak, kayak gitu. Dan yang ketiga mungkin nanti aku bakal bahas sedikit aja tentang star seller. Nah, sekarang kita bahas penjualannya dulu ya. Kayak pembeli pertamanya itu kapan, terus jarak antara pembelinya itu berapa lama, kayak gitu. Nah, ini di sebelah ini data penjualan di tokoku. Nah, kalau yang pembeli pertama ini, terus yang kedua sama yang ketiga ini jangan dianggap sebagai pembeli ya, karena ini temanku sendiri. Jadi nggak usah dihiraukan ya, kita abaikan aja. Pembeli pertama aku pecah telur pertama kali itu tanggal 13 Oktober 2021. Berarti tanggal 24 September ke tanggal 13 Oktober itu kurang lebih 2 minggu lebih ya, hampir 3 minggu, kita anggap 3 minggu aja lah. 3 minggu aku baru dapet pembeli pertama. Pembeli yang keduanya itu tanggal 14 Oktober 2021. Jadi hari ini tanggal 13 aku dapat orderan, besoknya dapat lagi pembeli kedua. Nah, pembeli ketiga ini jaraknya lumayan jauh, 1 minggu lagi, minggu depannya aku baru dapat pembeli ketiga, pembeli selanjutnya. Nah, setelah pembeli ketiga ke pembeli seterusnya ini ada terus gitu pembelinya tiap hari nih. Tanggal 24 ada, 25 ada, 26 ada. Kadang seling 1 hari gak ada yang beli, tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30. Terus seling lagi, tanggal 2 November ada lagi. Ini ada 2, kayak gitu. Jadi kayak rutin ya, tanggal 4, 5, 6. Di tanggal 6 langsung ada 3 orderan masuk. 4 ding, maaf. Kayak gitu. Jadi selang-seling ya. Setelah pembeli ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, itu aku dapat terus tiap hari, rutin. Ada mungkin seling 1 hari, 2 hari. Sampai sekarang itu aku dapat orderan terus, alhamdulillah. Meskipun itu cuma 1 per hari ya. Nah, ada juga selingnya yang paling jauh seling antar pembeli itu sampai 3 hari ada. Jadi 3 hari aku gak dapat orderan sama sekali. Itu terjadi cuma 1 kali sih. Itu terjadi sekali. 3 hari aku gak dapat orderan, terus dapat orderan lagi. Terus besoknya langsung 5 orderan, langsung 7, 6, kayak gitu. Nah, tadi sedikit gambaran tentang penjualan di tokoku ya. Nah, sekarang kita bahas kunjungan. Nah, ini kunjungan di tokoku ya. Tapi ini aku nggak bisa ngelihat per tanggal ya. Maksudnya tanggal 24 sampai 24 September sampai 24 Oktober gitu nggak bisa. Jadi ini bisa diceknya tuh per bulan. Nah, ini aku mau ngasih tahu ini bulan September.
Aku paling suka kalau misalkan ngelihat traffic kayak gini, itu ada orang yang masukin ke keranjang gitu. Jadi di bulan September itu ada 12 orang yang masukin ke keranjang. Artinya apa? Berarti kan ada 12 orang yang mau beli ke toko kita gitu, tapi dia masukin dulu aja ke keranjang kayak gitu. Kalau misalkan dia masukin ke keranjang, itu berarti kan dia antusias tuh sama toko kita kan. Nggak tahu check outnya kapan, yang penting dimasukin aja dulu ke keranjang kayak gitu. Sekarang kita cek di bulan Oktobernya ya. Oktober. Nah ini dia bulan Oktober. Bulan Oktober ini di minggu-minggu awal itu aku masih pakai iklan ya, yang kayak gini. Nah ini pengunjung produk, pokoknya yang trafficnya tinggi-tinggi kayak gini. Yang trafficnya tinggi-tinggi kayak gini, ini berarti aku pakai iklan nih. Cuman ya yang aku bilang boncos itu ya ini, tanggal 6 itu aku pakai iklan kan, pengunjungnya 50, tapi yang masukin ke keranjang cuma 2. Berarti kan nggak worth it gitu. Nah selanjutnya ini aku nggak ngiklan ya, yang terakhir ini aku yang tanggal 30 Oktober ini aku nggak ngiklan. Aku ngiklannya di awal-awal minggu di September, di bulan September, sama 2 minggu awal di bulan Oktober. Itu aku ngiklan, tapi setelah minggu ketiga Oktober itu aku nggak ngiklan sama sekali. Cuman aku ikut event-event yang ada di Shopee. Nah ini ya, jadi pengunjung produknya di akhir Oktober itu mulai melonjak, mulai naik. Jadi 1,5 bulan itu tokoku kayaknya mulai di booster sama Shopee. Aku ngerasa setelah 1,5 bulan itu tokoku di booster, karena aku aktif gitu kan. Karena aku juga aktif di Shopee, kayak misalkan aku dimintain isi survei, aku juga isi survei. Kayak ada pelatihan atau kampus Shopee, aku ikut. Terus kalau misalkan ada event-event itu aku ikut, jadi mungkin ngefek ya. Nah ini di bulan Oktobernya ada 467 pengunjung dan 1299 produk dilihat, dan 133 orang-orang yang masukin ke keranjang. Terus aku dapat 33 pesanan masuk. 33 pesanan masuk itu alhamdulillah. Bagiku ya, itu alhamdulillah. Terus kita cek di bulan November. Bulan ini ya. Nah, di bulan November ini aku nggak pakai iklan sama sekali, aku nggak ngiklan sama sekali. Ini pengunjungnya banyak, iya banyak. Cuman kadang ada yang turun kayak gini nih, pengunjungnya cuma 15 orang, nanti naik lagi gitu, nah kan ini 87, 80, 97, 58, ini 89, ini 152. Ini kemarin ya, ini kemarin tanggal 60, ini kemarin tanggal 23 itu ada 66 pengunjung. Dia naik turun gitu, nggak bisa diprediksi kapan produk kita di booster yang bener-bener dilihat banyak orang, kapan dia turun. Jadi aku pribadi nggak bisa memprediksi itu. Cuman aku yang pasti ya, yang selalu aku lakuin adalah naikkan produk tiap 4 jam sekali. Aku wajib harus naikin produk karena aku nggak ngiklan. Di bulan November ini aku dapat 1775 pengunjung. Ini naik dibandingkan bulan September sama bulan Oktober. Kalau bulan-bulan kemarin kan pengunjungnya sehari paling kayak 18, 15, terus 20 kayak gitu ya. Kalau ngiklan aja cuman 50 pengunjungnya. Nah ini aku nggak ngiklan, pengunjungnya bisa sampai
97 nih, 89, 152. Jadi aku merasa di bulan yang kedua ini tokoku udah mulai di booster sama Shopee, karena pengunjungnya udah mulai banyak gitu. Nah ini ada 61 orang yang menyukai, terus ada 312 orang yang masukin ke keranjang ya, sama 155 produk yang dibeli gitu. Nah sekarang aku mau bahas sedikit ya tentang Star Seller. Jadi tokoku Star Seller 2 hari yang lalu, hari Senin kemarin tanggal 22. Nah, syarat-syaratnya apa aja sih Kak jadi Star Seller? Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Nah dia menunya itu ada di yang ini, yang program Star ini. Yang program Star ini ya. Coba kalian klik, kita klik. Nah kita bisa cek di situ tuh. Ini tampilan kalau misalkan udah Star Seller ya. Kalau udah Star Seller, tampilannya kayak gini. Nah, sebelum Star Seller, tampilannya gak kayak gini. Bentar, aku cari videonya ya. Nah, ini aku ngerekam tanggal 19 November kemarin. Ini tampilan sebelum toko kalian jadi Star Seller. Jadi tampilannya itu kayak gini. Tuh, jadi kalian itu bisa ngelihat syarat-syaratnya apa aja yang harus terpenuhi supaya toko kalian bisa jadi Star Seller. Nah jadi Shopee itu bakal nilai toko kalian setiap hari Selasa. Jadi dicek kira-kira persyaratan-persyaratan Star Seller apa dari toko kalian yang udah terpenuhi. Nanti kalau udah terpenuhi, dia ada centang hijaunya gitu. Nah untuk yang ini, yang pendapatan bersih 30 hari terakhir sama transaksi berhasil 30 hari terakhir, ini kalian bisa memenuhi salah satunya aja. Jadi nggak harus dua-duanya. Kayak tokoku, kalau misalkan udah terpenuhi semua nih, nah nanti bakal muncul ini. Nanti kalian bakal muncul ini nih. Kamu telah memenuhi kriteria penjual Star dan akan menjadi penjual Star pada 22 November 2021. Nah, aku dapat undangan kemarin. Di undangannya tanggal 18 itu hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 18 jam 4 itu tokoku dapat undangan. Nanti kita bakal nunggu lagi 1 minggu kemudian toko kalian bakal jadi Star Seller. Nah jadi alhamdulillah banget tokoku tuh jadi Star Seller dalam waktu 2 bulan gitu, karena aku pribadi nganggapnya itu cepet banget loh. Kalau menurut beberapa orang yang udah pro di Shopee, mungkin ini kayak ya udahlah itu hal yang biasa, tapi menurut aku sebagai penjual baru itu cepet banget. Nah itu tadi perkembangan tokoku setelah 2 bulan ya. Buat toko kalian yang belum Star Seller, aku doain semoga cepet-cepet Star Seller. Dan buat yang belum pecah telur, yang baru buka toko dan nungguin pembeli, aku pernah ngerasain hal itu juga. Jadi aku gelisah toko aku tuh berhasil atau enggak ya. Itu udah pernah aku lewatin dan alhamdulillah. Kita harus optimis aja bahwa pasti ada pembeli masuk. Nanti insya Allah setelah pembeli pertama, pembeli kedua, pembeli ketiga, insya Allah lancar seterusnya, bakal datang terus pembelinya. Semoga dilancarkan semuanya. Apalagi orang-orang kayak aku nih ya, yang baru kena pengurangan dan berpencahariannya itu hanya dari satu sumber ya Shopee ini ya. Jadi kita saling mendoakan satu sama lain. Oke, gitu aja ya video aku kali ini. Untuk selanjutnya mungkin aku bakal bahas tentang gimana sih tokoku sebelum sama sesudah Star Seller, terus gimana caranya nentuin harga produk. Jangan kayak tokoku yang pertama ya. Tokoku yang pertama itu sempat rugi sampai aku terpaksa harus berhenti dari program Star. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada sesuatu yang pengen kalian tahu dari aku sama tokoku, kalian bisa tinggalin di kolom komentar ya. Nanti insya Allah aku bakal balas satu-satu kalau misalkan ada waktu. Sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan semoga ini memotivasi kalian juga supaya tokonya cepet-cepet jadi Star Seller dan pecah telur. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.